Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mita Rahayu, Natasha Agustina Ardana, Nafidatul Rahmatillah, Iren Dinesa Rifania, dan saya Anggita Dinia Pangesti ingin mempresentasikan bab akhlak Islam dan peranannya dalam pembinaan masyarakat. Dalam bab ini, kita sebagai mahasiswa diharapkan untuk mencapai kompetensi dasar, yaitu ada 3. Yang pertama, memahami konsep akhlak. Yang kedua, mampu menganalisis langkah pembentukan dan dampak akhlak terhadap kehidupan. Serta yang ketiga, yaitu mengambil keputusan secara bertanggung jawab yang didasarkan atas akhlakul karimah. Di dalam bab 6 ini nanti kita akan mempelajari tentang pengertian etika, moral, dan akhlak. Lalu yang kedua, kedudukan dan ruang lingkup. Yang ketiga, proses pembentukan akhlak. Yang keempat, aktualisasi akhlak. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika, moral, dan akhlak. Yang pertama yaitu etika. Etika sendiri itu berasal dari bahasa ethos, yang artinya kebiasaan cara berpikir. Dan secara terminologi itu, etika artinya adalah dalam Ensiklopedia Britannica merupakan filsafat moral, yaitu studi tentang sifat dasar dari konsep baik atau buruk dan benar atau salah. Moral itu sendiri secara bahasa berasal dari kata mores yang artinya adat kebiasaan. Dan secara terminologi merupakan istilah yang digunakan untuk memberi batasan terhadap aktivitas manusia berdasarkan nilai baik. Nah, dari pengertian yang saya sebutkan tadi, moral dan etika itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas perbuatan manusia dari aspek nilainya. Dan tentunya moral dan etika juga memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, etika itu menilai baik atau buruk menggunakan standar akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan moral itu menggunakan standar norma atau aturan yang berkembang di masyarakat. Lalu perbedaan yang kedua adalah pemikiran dan pandangan filosofis tentang tingkah laku itu merupakan arti dari etika. Dan sedangkan moral adalah aturan yang menjadi pegangan seorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dan pengertian akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari al-khuluq, yang artinya adalah gambaran batin, perangai, kebiasaan, tabiat, atau karakter. Nah, secara terminologi, menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Nah, dalam slide ini adalah perbedaan etika, moral, dan akhlak. Saya bacakan. Akhlak itu bersumber dari kebenaran wahyu Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan etika dan moral bersumber dari kebudayaan yang dilandasi oleh hasil pemikiran manusia. Dan objek akhlak itu benar dan salah, hak dan batil, serta ma'ruf dan mungkar. Sedangkan etika dan moral itu objeknya baik dan buruk, tidak selalu sama dengan penafsiran menurut akhlak. Dan yang ketiga, akhlak itu memiliki cakupan, berlaku umum, dan universal, tidak terikat waktu dan tempat. Sedangkan etika dan moral itu terikat oleh waktu dan tempat, serta ada kebiasaan yang berlaku. Baik, berikutnya adalah kedudukan dan ruang lingkup akhlak dalam Islam. Kedudukan akhlak dalam Islam yaitu sebagai pondasi dasar karakter pada diri manusia. Seperti yang kita tahu, posisi akhlak ditempatkan sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Tanpa akhlak, manusia akan kehilangan derajatnya sebagai hamba Allah yang paling terhormat. Dan hal ini sesuai dengan firman-Nya yang tertera dalam surat At-Tin. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah akan menolong orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka pahalanya tidak akan pernah putus. Dalam seluruh ajaran agama yang ada dalam Islam, pasti selalu dikaitkan dengan ajaran akhlak. Agar apa? Agar kita selalu mengingat
dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan para nabi dan rasul dalam menjalankan tugasnya dan juga menyampaikan risalah dari Allah juga tak luput dari akhlak-akhlaknya yang mulia. Sehingga sebagaimana umat Islam yang seharusnya, kita harus selalu meneladani akhlak-akhlak yang ada pada Rasul kita. Kemudian ruang lingkup akhlak. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada akhlak kepada Allah, di mana seorang muslim wajib menempatkan diri pada posisi yang tepat sebagai hamba Allah, yang menempatkan Allah sebagai satu-satunya zat yang harus disembah. Kita harus selalu menuruti apa saja dan mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi larangannya. Dan kita harus bertawakal kepadanya, mensyukuri segala bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua ada akhlak kepada Rasul. Berarti kita meyakini bahwa Rasul adalah manusia pilihan Allah dan kita harus meneladani sikap-sikap Rasulullah. Yang ketiga adalah akhlak kepada sesama manusia. Dalam hal ini implementasinya yaitu seperti berbakti kepada orang tua, menghormati orang yang lebih tua, dan juga menyayangi yang lebih muda, menghormati teman dan tetangga. Kemudian yang keempat adalah akhlak kepada lingkungan. Jadi ini berkaitan dengan hubungan kita dengan lingkungan, ciptaan Allah yang berbeda dari kita seperti tumbuhan dan juga hewan. Dan kita hendaknya memiliki sifat ihsan untuk mewujudkan akhlak kepada lingkungan. Selanjutnya, proses pembentukan akhlak. Secara umum, akhlak yang baik dapat dibentuk dalam diri setiap individu. Akhlak dapat dibentuk berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil dari usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Proses membentuk akhlak dapat dilakukan antara lain dengan cara-cara berikut. Yang pertama, pembiasaan. Pembiasaan untuk membentuk akhlak yang baik dapat dilakukan dengan cara melatih jiwa kepada tingkah laku yang baik dan menghindari jiwa untuk menghindari tingkah laku yang tidak baik. Pembiasaan ada 2 jenis. Yang pertama tanpa paksaan dan yang kedua dengan paksaan. Jika tanpa paksaan, pembiasaan dapat menumbuhkan kekuatan pada diri sendiri untuk melakukan aktivitas. Sedangkan dengan paksaan, pada situasi tertentu, strategi pembiasaan ini dapat dibenarkan karena paksaan secara terus-menerus lama-kelamaan tidak terasa sebagai paksaan dan akan menjadi kebiasaan yang mengakar dalam jiwa, sehingga menjadi sifat baik yang mendorong lahirnya akhlak yang baik. Yang kedua, keteladanan. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya melalui instruksi serta anjuran. Tetapi diperlukan langkah pemberian contoh teladan yang baik dan nyata dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Keteladanan ini dapat diambil dari meneladani perjalanan hidup para nabi, sahabat, serta sejarah hidup orang-orang yang memiliki keutamaan akhlak, sehingga akan memacu diri untuk berakhlak yang baik. Dan terakhir, refleksi diri. Strategi refleksi diri dapat dilakukan dengan cara senantiasa melakukan perenungan atas segala perbuatan baik maupun buruk yang telah diperbuat dalam setiap rentang waktu tertentu, baik menit, jam, atau selama kehidupan ini dalam hubungannya dengan Allah dan sesama yang diikuti dengan kesadaran dan tekad untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aktualisasi akhlak. Islam memotivasi dan menghimbau setiap muslim agar berakhlakul karimah dengan berbagai bentuk perintah dan larangan. Beberapa bentuk aktualisasi akhlak dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menutup aurat. Aurat adalah anggota badan yang harus ditutup dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.
Untuk perempuan, batas aurat berbeda-beda, tergantung dengan siapa perempuan tersebut berhadapan. Aurat perempuan ketika berhadapan dengan Allah, ketika sholat adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Lalu, aurat perempuan berhadapan dengan mahramnya, dalam hal ini beberapa ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa aurat perempuan ketika bersama mahramnya adalah antara pusar dan lutut, sama dengan aurat kaum laki-laki atau aurat perempuan ketika berhadapan dengan perempuan. Lalu menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa aurat perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badan kecuali muka, kepala, leher, dan kedua kakinya. Untuk aurat perempuan dengan orang yang bukan mahramnya, para ulama telah sepakat bahwa selain wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki, seluruh badan perempuan adalah aurat, tidak halal dibuka apabila berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun batasan aurat laki-laki menurut mazhab Hanafi adalah aurat laki-laki mulai dari bawah pusar sampai di bawah lutut. Menurut mazhab Maliki, aurat berat laki-laki adalah kemaluan dan dubur, sedangkan aurat ringan adalah selain dari kemaluan dan dubur. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, aurat laki-laki terletak di antara pusar dan lutut, baik dalam sholat, tawaf, dan selama jenis atau kepala wanita yang bukan mahramnya. Apabila batasan aurat di atas dicermati secara dalam hal itu mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap perempuan dan laki-laki Muslim untuk menutup aurat demi kemaslahatan manusia. Satu, menutup aurat merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, menutup aurat adalah faktor penunjang dari larangan berzina dan yang sangat terkutuk. Tiga, menutup aurat hukumnya wajib karena alasan satu zarai, yaitu menutup pintu atau peluang kepada dosa yang lebih besar. Aktualisasi akhlak yang kedua yaitu menolak pornografi dan pornoaksi. Pornografi dan pornoaksi merupakan pemicu terjadinya zina karena dua hal tersebut mendekatkan seorang pada perbuatan zina. Selain itu, pornografi dan pornoaksi dapat memicu munculnya tindakan-tindakan agresif seksual. Terkait dengan pornografi dan pornoaksi, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa nomor 287 tentang hukum pornografi dan pornoaksi. Fatwa tersebut menyatakan bahwa menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik tulisan, gambar, suara, reklame, iklan, maupun ucapan baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu hukumnya haram. Adapun larangan pornografi dan pornoaksi dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nur ayat 30-31, yakni katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Aktualisasi akhlak yang ketiga yaitu menjauhi pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud dalam konteks ini mengacu pada pola pergaulan bebas yang lepas kontrol dan tidak mengindahkan norma-norma agama. Pergaulan yang tidak memperhatikan aturan agama terbukti telah membawa dampak negatif berupa tertularnya penyakit-penyakit mematikan seperti HIV atau AIDS. Pandangan Islam terhadap pergaulan bebas dapat dicermati melalui Quran Surat Al-Isra ayat 32, yang melarang setiap orang Islam mendekati zina apalagi sampai melakukannya. Dan yang terakhir, aktualisasi akhlak adalah menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah narkoba merupakan singkat dari narkotika dan obat berbahaya. Secara terminologi, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang menyebabkan pergaulan pengaruh bagi penggunanya berupa hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi, atau timbulnya efek ketergantungan bagi pemakainya. Narkotika terdiri atas beberapa jenis. Jenis-jenis narkoba antara lain yaitu heroin, ganja, opium, morfin, kokain, amfetamin, dan juga alkohol. Dari sejumlah jenis narkoba tersebut, sebagian digunakan dalam dunia kedokteran untuk mengobati penyakit pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara bebas oleh masyarakat.
Oleh karena itu, narkotika dan obat yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai macam akibat, seperti halusinasi, alergi, sulit berkonsentrasi, hilangnya kepercayaan diri, apatis, sering tegang dan gelisah, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Para ulama sepakat menegaskan status haram hukumnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama, bahkan zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Aktualisasi akhlak dalam bentuk menghindari perbuatan-perbuatan negatif di atas menjadikan seorang muslim terjaga dari dosa dan maksiat kepadanya. Kondisi ini akan melahirkan kesucian jiwa yang selanjutnya akan menimbulkan akhlak yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution bahwa tujuan dari semua ajaran Islam adalah untuk mencegah manusia dari perbuatan buruk dan selanjutnya mendorong manusia pada perbuatan yang baik sehingga pada akhirnya individu yang baik, masyarakat yang baik dapat diwujudkan. Baik, dari sini dapat disimpulkan bahwa 1. Makna etika, moral, dan akhlak itu berbeda. Etika dan moral bersumber pada kebudayaan yang dilandasi oleh hasil pemikiran manusia, di mana di dalamnya membahas perbuatan manusia dari aspek nilainya baik atau buruknya. Sedangkan akhlak bersumber pada kebenaran wahyu, yaitu pada Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, ruang lingkup akhlak Islam. Ruang lingkup akhlak Islam ini terdiri dari akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama manusia, serta akhlak terhadap lingkungan. Maksudnya, akhlak terhadap lingkungan ini adalah bagaimana cara kita memperlakukan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang tak bernyawa yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Lalu bagaimana proses pembentukan akhlak tersebut dimulai dari pembiasaan. Yang kedua adalah keteladanan. Keteladanan ini yaitu belajar melalui peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku orang-orang sekitar. Proses yang ketiga yaitu refleksi diri atau perenungan. Dalam perenungan ini juga diharapkan kesadaran diri dan bertekad untuk memperbaiki diri. Kesimpulan yang terakhir adalah aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Aktualisasi akhlak dalam bentuk menghindari perbuatan-perbuatan negatif menjadikan seorang muslim terjaga dari dosa dan maksiat kepadanya. Kondisi ini akan melahirkan kesucian jiwa yang selanjutnya akan menimbulkan akhlak yang baik. Contohnya seperti menutup aurat, dari penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.